Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Mandala Putra, NIM 1911303139, akan mempresentasikan bisnis plan saya yang berjudul Kedai Kopi Break. Dilatar belakangi dengan permasalahan anak muda dan masyarakat, khususnya di sekitaran kampus UINVAS Kota Bengkulu, yang ingin bersantai sambil minum kopi dengan suasana nyaman. Dengan produk utama kopi break adalah kopi robusta. Kopi robusta tersebut diolah menjadi beberapa produk minuman seperti espresso, kopi susu, cappuccino, dan latte, serta ada tambahan makanan ringan sebagai pelengkap. Di area lokasi bisnis sudah ada beberapa bisnis kopi, namun konsep yang diusung berbeda dengan pemfokusan kenyamanan dan menikmati minuman dengan mengusung desain tempat yang minimalis dengan infrastruktur bangunan utama dengan bahan dasar kayu yang membuat daya tarik tersendiri. Perbedaan inilah yang diambil sebagai peluang yang didirikan Kedai Kopi Break. Analisis studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu analisis aspek hukum. Dengan nama usaha Kedai Kopi Break, jenis usaha perseorangan, alamat usaha Telaga Dewa 5, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Nomor HP dan email 085378665117, Kedai Kopi Break Bengkulu @gmail.com, serta dengan melengkapi berkas legalitas dan perizinan sebagai berikut. Yang pertama itu ada tanda daftar perusahaan TDP, nomor pokok wajib pajak NPWP, surat izin usaha perdagangan SIUP, dan yang terakhir akta pendirian perusahaan atau usaha dari notaris. Aspek manajemen dan organisasi. Usaha ini bersifat perseorangan, jadi segala modal, kepemilikan, pembagian laba, pemasaran, manajemen hanya dikerjakan langsung oleh pemilik. Aspek pasaran pemasaran. Dalam hal ini, saya menganalisis pemasaran dengan menggunakan strategi marketing mix 7P yang memperoleh data, yaitu yang pertama itu produk. Kedai Kopi Break menawarkan produk minuman kopi seperti espresso, kopi susu, cappuccino, dan latte, serta tambahan makanan ringan sebagai pelengkap saat bersantai di kedai. Yang kedua itu price. Untuk harga Kedai Kopi Break menawarkan harga yang bervariasi, mulai dari harga 5.000 per cupnya. Ada juga promosi. Untuk promosi di sini saya menggunakan media sosial dan pamflet sebagai media iklannya. Place. Untuk place sendiri, tempat Kedai Kopi Break terletak di Telaga Dewa nomor 5, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Lokasi ini sangat strategis karena dekat dengan wilayah kampus. Oleh karena itu, Kedai Kopi Break berfokus dengan pangsa konsumen anak muda atau anak kampus serta masyarakat sekitar. People. Dalam hal ini kerjasama antara Onward dengan petani kopi sebagai penyuplai kopi sangat penting karena sebagai bahan baku sekaligus membentuk mitra agar dalam pelaksanaan penyuplaian berjalan dengan baik. Yang keenam yaitu ada proses. Dengan meningkatkan mutu pelayanan akan sangat mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen akan sangat bagus feedbacknya bagi usaha. Yang ketujuh atau yang terakhir ada physical evidence. Sebagai tempat santai yang nyaman, di sini Kedai Kopi Break menghadirkan konsep infrastruktur yang berbahan dari bahan dasar kayu yang membuat daya tarik tersendiri. Analisis aspek keuangan. Biaya yang dikeluarkan pada saat memulai usaha merupakan dana pribadi milik pemilik dengan modal awal sebesar 5 juta dan didukung dengan kerjasama petani kopi sebagai penyuplai bahan baku utama, maka didirikanlah Kedai Kopi Break dengan perincian sebagai berikut. Analisis aspek teknis atau operasional. Usaha yang bergerak pada bidang usaha kreatif ini berlokasi di Telaga Dewa 5, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Lokasinya cukup mudah ditemui dan strategis yang ramai dan dekat dengan kampus, sangat mendukung tumbuhnya usaha. Usaha ini dijalankan oleh pemilik langsung yang merangkap sebagai barista. Analisis aspek sosial ekonomi. Diharapkan Kedai Kopi Break ini bisa memberikan dampak pengaruh ekonomi yang cukup besar, khususnya bagi para petani kopi lokal di daerah sekitar, sebagai bentuk kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, diharapkan nantinya Kedai Kopi Break bisa berkembang. Dengan itu, kedai bisa menyerap atau menerima pekerja yang bisa membantu perekonomian. Dan terakhir yaitu adalah analisis dampak lingkungan hidup. Secara lingkungan, Kedai Kopi Break tidak menimbulkan dampak secara negatif. Hasil dari produksi yang dilakukan Kedai Kopi ini adalah sampah dapur. Pembuangan dari sampah dapur ini dikelola dengan baik sesuai dengan jadwal pembuangan sampah. Selain itu, limbah kopi yang dihasilkan juga
dapat diolah kembali menjadi pupuk atau produk lainnya. Secara sosial, keberadaan kedai kopi break diharapkan melebar akan berdampak positif bagi masyarakat sekitar, karena kedai ini akan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat. Mungkin itulah presentasi singkat dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.